Karena itu para ulama mengatakan, jangan jadikan doa itu sekedar untuk meminta, sekedar untuk memohon kebutuhan, tetapi jadikan doa itu sebagai wasilah untuk menghamba kepadanya, untuk mengabdi kepadanya. Ini sebagaimana riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengeluh mengapa doa-doa mereka tidak kunjung dikabulkan. Padahal setiap hari, setiap saat, setiap waktu mereka mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas hajat-hajat mereka. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai berputus asa, tidak lagi mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman, perkataan atau pernyataan tersebut tentu tidak layak. Tidak layak karena seolah-olah dalam tanda kutip menghilangkan Allah di sana. Seolah-olah Allah tidak ada. Dan juga bermasalah tentunya. Karena sikap tersebut merupakan sikap orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sikap putus asa bukanlah sikap orang-orang yang beriman, tetapi sikap orang-orang yang ingkar kepada Allah, sikap orang-orang yang kafir kepadanya. Oleh karena itu, bagaimana sikap orang yang beriman apabila doa-doanya belum kunjung terkabul? Tentu harus tetap berprasangka baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi doa itu belum kunjung dikabulkan karena Allah melihat kesiapan pemohonnya, melihat kesiapan kita. Apakah kita sudah siap menerima bantuan tersebut? Al-Imam Ibni Athaillah As-Sakandari di dalam karyanya Al-Hikam mengatakan, wurudul imdad bihasabil isti'adad. Turunnya pertolongan Allah, turunnya bantuan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kesiapan pemohonnya. Oleh karena itu, tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan, jangan jadikan doa itu sekedar untuk meminta, sekedar untuk memohon kebutuhan, tetapi jadikan
menjadikan doa itu sebagai wasilah untuk menghamba kepadanya, untuk mengabdi kepadanya. Ini sebagaimana riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kita sebagai hamba Allah, sebagai kaum muslimin tetap harus berusaha mencari sebab-sebab terkabulnya suatu doa. Dalam kesempatan ini mungkin kami ingin menyampaikan beberapa sebab terkabulnya suatu doa. Yang pertama, doa itu harus dilakukan dengan ikhlas, semata-mata ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Jadi semata-mata beribadah, berdoa itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas itu lillahi ta'ala. Mau disembunyikan, mau ditampakkan, ikhlas itu lillahi ta'ala. Yang pertama, harus ikhlas terlebih dahulu. Yang kedua, yakin. Yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau yakin bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebisa mungkin doa itu dilakukan dengan khusyuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima suatu doa yang berasal dari hati yang tidak khusyuk, hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, hindari perkara-perkara yang haram. Sebagaimana sebuah hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ada orang menengadahkan tangannya sembari mengatakan ya Rabb, ya Rabb, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pakaian yang dipakainya pakaian yang haram, makanan yang dimakannya makanan yang haram, ia diberi dari makanan-makanan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa-doanya. Jadi hindari perkara-perkara yang haram. Ini salah satu sebab dikabulkannya suatu doa. Yang selanjutnya, berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma', doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu doa di waktu kapan? Rasulullah menjawab dua. Jaufal lailil akhir, di sepertiga malam terakhir, wa duburas salawatil maktubat, dan setelah sholat wajib. Jadi kalau setelah sholat langsung Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, itu tentunya kurang beradab.
Bagusnya Allahumma antas salam dulu, berdoa dulu, dan jangan mau tidak didoakan oleh imam. Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, la yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa ajabahumullah. Tidak sekelompok orang berkumpul, lalu salah satu dari mereka berdoa dan yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, kecuali Allah akan mengijabah doa-doanya. Ini juga salah satu sebab dikabulkannya doa. Jadi doa bersama itu diantara sebab dikabulkannya doa. Yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, kecuali doanya dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu masih banyak sebab-sebab dikabulkannya doa. Orang yang berpuasa itu pun doanya dikabulkan, apalagi ketika hendak berbuka. Annalis-shaimi da'watun, annalis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad. Jadi orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, tidak hanya orang yang berpuasa, doanya orang tua untuk anaknya, doanya orang yang berpergian, musafir di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak ditolak. Doanya anak untuk orang tuanya, awaladin salihin yad'ula, seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Doa orang soleh juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana riwayat bahwa Sayyiduna Umar Ibnul Khattab diperintahkan oleh Nabi untuk memohon doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Mengapa? Karena Uwais Al-Qarni adalah orang soleh, berbakti kepada orang tuanya. Termasuk waktu-waktu seperti turun hujan, itu doa mustajab. Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, itu juga waktu mustajab. Kemudian dalam hadis ada waktu sesaat pada hari Jumat. Ada yang mengatakan ketika khatib duduk di atas mimbar, ada yang mengatakan bainal khutbatain, antara dua khutbah. Jadi ketika khatib berhenti sebentar di khutbah pertama. Tapi menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa waktu mustajab yang dimaksud hadis tersebut adalah waktu asar. Intinya kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa di waktu Jumat, di hari Jumat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami memperbanyak doa-doa kami? Rasul menjawab, Allahu aksar. Allah aksar. Kalau begitu, Allah pun akan mengabulkan doa-doa kalian sebagaimana banyaknya doa kalian. Termasuk tempat-tempat. Jadi banyak sesungguhnya sebab-sebab terkabulkannya doa. Di Multazam, di Madinah Al-Munawwarah, di dekat sumur Zam-Zam, termasuk minum air Zam-Zam juga salah satu sebab dikabulkannya doa. Ma'u Zamzama lima syuribalah. Jadi disunnahkan ketika minum air Zam-Zam kita berdoa. Zam-Zam itu sebagaimana niat peminumnya. Peminumnya ingin ilmunya bermanfaat, maka berdoalah sebelum minum air Zam-Zam. Peminumnya ingin agar keluarganya diberkahi, maka sebelum minum berdoalah. Jadi ma'u Zamzam lima syuribalah. Dan banyak insya Allah
yang terpenting daripada berdoa ini, jangan sampai kita menyangka bahwa Allah itu bisa kalah dalam tanda kutip dengan doa. Bisa dikalahkan dengan doa hamba-hambanya. Tetapi berprasangkalah baik bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Boleh jadi manusia atau kita belum kunjung dikabulkan doa kita karena Allah simpan terlebih dahulu untuk menunggu waktu tepat. Atau disimpan di akhirat, kelak diberikan ketika kita sudah masuk ke dalam surga. Atau dialihkan menjadi yang lebih baik daripada doa-doa yang kita panjatkan, yang kita mohonkan. Atau dihindarkan kita daripada keburukan-keburukan, daripada bala-bala. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Nah, terkadang kita tidak menyadarinya. Doa yang 10 tahun, 20 tahun lalu kita panjatkan, boleh jadi kita rasakan sekarang. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu tetaplah berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzon, dan teruslah berdoa kepadanya. Tidak hanya kita jadikan sebagai wasilah untuk memohon atas hajat-hajat kita, tetapi jadikan doa tersebut sebagai wasilah untuk menghamba, mengabdi kepadanya. Terakhir, saya sampaikan sebuah kalam hikmah dari seorang ulama besar kelahiran Mesir, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Kapan lisanmu digerakkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu kepada kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.